Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita akan membahas dua materi untuk materi terakhir yang mungkin kita akan angkat di eh, pertemuan untuk soal-soal UAS. Nah, yang pertama kita bahas tentang mutu produk, kemudian nanti ada persediaan dan pengendalian eh, barang. Nah, mutu produk ini tentu kita perlukan terkait dengan bagaimana ketika Anda menghasilkan suatu produk, teman-teman di bagian divisi operasional, produksi, ataupun misalnya di bagian pemasaran, tentu ingin menawarkan kepada para pelanggan, kepada para customer, produk-produk yang berkualitas, produk-produk yang dihasilkan, yang kita jual itu memiliki kualitas dan mutu yang bisa terjamin. Keasliannya, kemudian keandalannya, kemudian bagaimana produk itu tetap bisa berdaya saing dengan para kompetitornya. Nah, untuk menghasilkan produk yang berkualitas atau mutu dari standarisasi produk ini, tentu ada berbagai cara, ada berbagai hal yang perlu kita perhatikan. Dalam hal misalnya eh, bahan baku, kemudian proses pengirimannya. Dari bahan baku saja kita bisa lihat dan bisa nilai. Ada beberapa bahan baku yang bisa kita hasilkan atau kita dapatkan berdasarkan level ataupun grade-nya. Nah, nanti akan menjadi daya jual ataupun harga yang dibanderol, pricing-nya, price tag-nya itu sesuai dengan kualitas atau misalnya HPP-nya, harga pokok produksinya, kemudian proses produksinya, teknologi yang digunakan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ada juga quality control, ada QC sebelum kita melakukan pelemparan produk kepada konsumen. Kemudian kita juga melakukan riset pasar terlebih dahulu. Misalnya ada beberapa produk yang akan dijual, baik itu yang bersifat inovasi yang baru maupun misalnya diferensiasi produknya. Biasanya di beberapa perusahaan akan memberikan bundling untuk sampling produk yang akan diluncurkan, ditempelkan atau disatukan di bundling dengan produk yang dijual. Nah, biasanya untuk produk-produk yang menjadi sampel ini tentu akan ada tulisannya. Kalau teman-teman belanja gitu ya, atau misalnya membeli barang, membeli produk di pasar swalayan, misalnya di Jogja atau di Lotte dan lain sebagainya. Ini akan ada produk sampel. Nah, produk sampel ini akan dituliskan, akan di labeling dengan tulisan sampel atau contoh produk, sehingga kita tidak bisa dapatkan sembarangan di beberapa toko lainnya. Nah, untuk hal itu biasanya mereka akan melakukan riset terlebih dahulu. Misalnya produk sampo. Produk sampo kita beli kemasan yang ukuran 1 liter, yang ukuran besar. Mereka akan membandling dengan yang saset, yang sudah diinovasi, sudah dengan keluaran atau produk dengan jenis yang baru. Nah, kalau misalnya para customer ini mencari kembali, bertanya kembali kepada penjual, kepada SPG dan lain sebagainya, maka mereka akan melaporkan kepada perusahaan terkait sehingga bisa di apa namanya dibuat atau diproduksi dengan lebih banyak lagi, kemudian masif. Nah, ini dilakukan dulu riset-riset produk, riset-riset pemasaran sebelum kita luncurkan produk-produk baru. Nah, biasanya akan ditawarkan, kemudian akan ada eh, apa demo-demo atau beberapa cara yang lainnya. Nah, ini terkait dengan mutu produk, tentu ada beberapa pilihan. Ada beberapa pilihan yang harus kita tawarkan kepada konsumen. Ada misalnya
Anda sebagai konsumen saja, kita sebagai konsumen tentu diberikan pilihan. Ada yang misalnya produk ini harganya 500.000. Mungkin kalau yang teman-teman yang sudah bekerja masih bisa mendapatkan produk dengan harga yang pricey misalnya, atau yang harganya lebih tinggi dibandingkan produk yang lain. Beda sama yang misalnya belum bekerja. Nah, Anda ditawarkan ada produk sepatu dengan harga 500.000, tapi keawetannya terjamin sampai 5 tahun. Kemudian walaupun dari bahan kulit itu tidak cepat melotok. Nah, bahan kanvas misalnya itu enggak, kalau basah pun tidak bau. Nah, beda dengan yang ditawarkan misalnya harganya 200.000, tapi hanya keawetannya dalam waktu 1 tahun udah jebol lagi. Kemudian sudah rusak, lemnya sudah eh, membuat lemnya misalnya terkelupas atau misalnya sepatunya cepat mangap dan lain sebagainya. Tentu ada beberapa pilihan. Nah, mana pilihan yang akan Anda ambil? Yang 500.000 5 tahun atau 200.000 1 tahun. Nah, ini kembali kepada keputusan si pembeli atau calon pembeli, pada calon konsumen ataupun konsumen ingin membeli produk yang seperti apa. Tapi biasanya ketika Anda ditawarkan seperti itu, tentu kita walaupun hanya sekali bayar mahal, biasanya tidak sedikit orang yang akan lebih memilih kualitas atau mutu dari produk. Nah, ini mutu produk ini ada sejarah, di mana sejarah analisis mengendalikan mutu secara statistik. Pada dasarnya, untuk mengetahui produk yang dapat diterima atau produk yang ditolak karena rusak. Kemudian ada tujuannya agar produk yang rusak tidak dijual pada konsumen, tetapi harus dimusnahkan sehingga konsumen hanya akan memperoleh produk yang mempunyai mutu yang telah direncanakan. Misalnya, teman-teman ketika mungkin yang sudah bekerja gitu ya, ada mitra atau misalnya yang berwirausaha, tentu punya mitra atau punya vendor. Nah, kerjasama dengan pihak kedua, pihak ketiga dan lain sebagainya. Di subkon kembali produk-produk tersebut. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang akan kita ambil, proyekan-proyekan yang akan kita ambil, di subkon kembali. Nah, ketika kita melakukan hal tersebut, ada pemesanan barang untuk pemesanan meja, meja untuk kantor. Ketika membuat meja kantor, ada spesifikasi khusus, ada standarisasi. Kita pesannya atau para mitra ini pesan kepada satu perusahaan dengan ukuran tinggi 100 cm, kemudian lebarnya 50 cm, panjangnya sekian senti. Nah, untuk kapasitas-kapasitas tertentu, ada beberapa perusahaan yang eh, harus sesuai, tepat guna, tepat ukuran, tepat sasaran, tidak menerima barang-barang yang tidak sesuai ukurannya. Tapi ada perusahaan yang kita membuat standar deviasi. Nanti akan kita masuk ke perhitungan. Standar deviasi ini diperlukan karena biasanya apalagi yang sifatnya UMKM yang bersifat misalnya dibuat oleh tangan seseorang tanpa menggunakan mesin. Tidak akan sama persis dengan contohnya. Ukurannya mungkin bisa jadi ketika kita pakai penggaris ada selisih ukuran 0,1 cm. Kemudian selisih ukuran 2 cm sampai sekian sentimeter atau hanya milimeter saja. Sampai di mana produk itu bisa diterima oleh para mitra atau oleh para pemesan ini sehingga mereka tetap mau membayar produk yang dianggap tidak sesuai dengan ukurannya. Nah, ini ada standar deviasinya. Nanti kalau misalnya ternyata standar jauh dari standar deviasi, terlalu tinggi ataupun terlalu rendah ukurannya, maka biasanya mitra ataupun perusahaan pemesan itu akan menolak sehingga produk yang dihasilkan dianggap barang reject
atau barang yang tidak akan dia bayarkan. Kan biasanya kalau proyek kan pembayarannya akan per termin. Per termin kita sepakatnya untuk pemesanan 500 meja, misalnya untuk di beberapa sekolah, untuk di beberapa perusahaan. Nah, ke beberapa perusahaan ini akan kita supply, kemudian pemesanannya sesuai dengan spesifikasinya, bahannya, kemudian ukurannya, kemudian warnanya itu harus sesuai standarisasi. Nah, warna pun juga menjadi tonnya apakah coklatnya coklat tua, coklat muda, ada coklat susu, ada coklat krem, ada coklat kekuningan, coklat keemasan dan lain sebagainya. Nah, ton-ton ini, warna-warna ini harus sesuai dengan pesanan atau para pemesan. Nah, sehingga kalau misalnya rusak barangnya atau dianggap tidak sesuai, maka produk itu harus dimusnahkan. Mungkin di sini ada yang tahu juga. Ketika misalnya saya ambil contoh lagi, eh, brand Jeko misalnya, atau misalnya Dunkin Donat, atau beberapa perusahaan yang memang sudah punya standarisasi atau spesifikasi. Kalau ukurannya, diameternya tidak sesuai. Kemudian kan mereka punya cetakan pencetak, mesin-mesin pencetak untuk penggorengannya. Kemudian tetap ada manualisasi untuk pencelupan, kemudian bahan pengadonannya, dan lain sebagainya. Nah, pasti ada human error, ada machine error di dalamnya, ada beberapa faktor yang misalnya mendukung untuk kerusakan bahan-bahan tersebut. Nah, ketika barang tersebut tidak sesuai standarnya, diameternya harusnya 10 cm. Nah, ini ukurannya terlalu kecil. Ternyata sampai 6 cm. Kemudian sehingga membuat ketika dipajang itu ukurannya akan berbeda. Nah, akan menurunkan kualitas dari produk tersebut. Maka mau tidak mau, produk yang gagal, produk yang terlalu keras, terlalu bantet ukurannya, kemudian terlalu lembek, dan lain sebagainya, itu akan dihancurkan oleh mereka. Dihancurkan baik dengan eh, proses penghancuran, kemudian nanti akan dihancurkan dengan eh, mesin-mesin penghancur dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang misalnya teman-teman mungkin pernah ke factory outlet, pernah belanja atau beli sesuatu atau lihat-lihat ke FO atau misalnya ada yang jualannya harganya 35.000, 100.000 dapat tiga. Tapi di situ ada brand ternama, menggunakan brand ternama. Apakah produk itu produk aspal? KW atau produk asli tapi menjadi barang reject. Nah, bisa jadi perusahaan-perusahaan tertentu yang membuat produk itu kemudian dianggap gagal karena ada tintanya yang bocor sehingga warna kainnya menjadi bleber, menjadi gagal, ada titiknya, ada garisnya, kancingnya saja ada standarisasi. Kancingnya harusnya, kancing itu ada 4 lubang. Nah, ketika 4 lubang itu kita harus diagonal, vertikal atau horizontal. Kalau si pemasangnya salah memasangkan, maka bisa jadi juga dianggap produk gagal. Nah, sehingga produk-produk yang sebetulnya asli dibuat oleh perusahaan tersebut, kemudian oleh pabrikasi-pabrikasi tersebut, tetapi dianggap produk gagal. Nah, sehingga bisa dijual dengan brandnya digunting atau dicoret dan lain sebagainya. Itu adalah teknik-teknik pemasaran. Sehingga kalau misalnya dibuang atau dihancurkan pakaian-pakaian itu, mungkin akan menjadi kerugian bagi pabrikasi. Nah, karena si pabrik ini tidak dibayar oleh si perusahaan yang mendapatkan lisensi tersebut. Ini. Tujuannya agar produk yang rusak tidak dijual kepada konsumen, tapi harus dimusnahkan. Harusnya semua perusahaan pabrikan yang menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi harusnya dimusnahkan. Tapi kadang ada beberapa perusahaan atau pabrik yang tetap menjual dengan harga yang lebih miring. Nah, ini. Oke, kemudian
Mutu suatu produk adalah suatu kondisi fisik, sifat serta kegunaan suatu barang yang dapat memberi kepuasan konsumen secara fisik maupun psikologis, sesuai dengan nilai uang yang kita keluarkan. Nah, baik dalam bentuk fisiknya, kegunaannya, ada yang kegunaannya memang kita untuk kenyamanan. Ada beberapa sepatu. Kalau teman-teman belanja, beli sepatu, beli pakaian, apakah dilihat dari fashionable-nya? Apakah dilihat dari kenyamanannya? Mungkin ada yang tidak mau membeli secara online karena kita nggak tahu, apalagi sepatu misalnya. Sepatu nggak tahu ukurannya sesuai atau tidak. Jangan-jangan kalau misalnya beli online terlalu besar, terlalu sempit, kemudian tidak sesuai dengan deskripsinya, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, ada yang ingin lebih sesuai barangnya. Nah, atau misalnya yang penting kita kelihatannya bagus, rapi, dan lain-lain. Nah, ini kegunaan atau suatu barang atau sifat dan fisik yang dapat memberikan kepuasan konsumen, baik fisik maupun psikologis. Kita puas, kita nyaman kan pembelian produk tersebut. Sehingga kalau ketika mengeluarkan uang pun kita nggak rugi, kita nggak sayang. Jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari karena adanya sifat yang konsumtif. Nah, oke. Oke, teknik dalam kendali mutu. Nah, ada beberapa teknik dalam kendali mutu di mana berperan penting karena perkembangan selera akibat peradaban manusia yang berubah dan mendorong konsumen untuk mencari barang yang nilai gunanya lebih sempurna dan lebih baik. Nah, misalnya produk tadi sabun, shampoo, kemudian pasta gigi, tentu ada fungsinya masing-masing. Kalau shampoo itu ada yang buat meluruskan, ada yang untuk rambut rontok, untuk rambut yang diwarnain, ada lagi yang misalnya untuk berketombe dan lain sebagainya. Nah, barang mana yang akan kita beli, kita pakai? Kalau kerontokannya sudah sangat-sangat ekstra, nah, dalam hal ini ketika sudah sangat-sangat ekstra, tentu kita akan memilih mau harganya yang 100.000 satu botol pun, satu botol kecil harganya 100.000, mahal. Dibandingkan mahal atau murah itu sebetulnya relatif, tergantung kepada setiap orang. Ada yang menyebutkan 100.000 murah, receh. Ada juga yang menyampaikan 100.000 itu mahal. Tergantung dari fungsi, kegunaan, kemudian kondisi ekonomi seseorang. Nah, ketika fungsi dan kegunaannya sesuai dengan kualitasnya, harga yang dibanderol pun kita tidak rugi-rugi untuk mengeluarkannya. Karena khasiatnya sama, khasiatnya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini bagaimana ketika adanya perkembangan selera dari manusia sekarang mungkin banyak manusia, banyak orang yang melakukan aktivitas secara mobile, sehingga tanpa batas waktu, tanpa batas biaya, ruang, itu kita bisa lakukan dalam satu hal, satu kali, dalam satu waktu untuk pekerjaan tertentu. Nah, beda dengan mungkin pada zaman dahulu, kita hanya terfokus kepada satu aktivitas saja, sehingga bagaimana kendali mutu ini harus kita tetap perhatikan. Nah, ini metode statistical quality control ini merupakan teknik kendali mutu yang bermanfaat sebagai alat untuk mengendalikan dan mengawasi pemakaian bahan-bahan sehingga terjadi efisiensi. Ketika kita membeli suatu produk, biasanya produk itu ada komposisinya. Ada komposisi, kemudian ada customer care di belakangnya, ada bagaimana ketika kita tidak cocok, kita tidak suka, kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau ekspektasi kita bisa komplain. Tapi komplainnya kemana? Harus tepat sasaran. Nah, jangan sampai komplain itu sekarang zamannya media sosial. Kita kalau dulu mungkin ada peribahasa mulutmu harimaumu. Kalau sekarang adalah jempolmu harimaumu. Karena dengan kita hanya mengetik saja, ngetek seseorang, ngetek satu perusahaan, ngetek suatu produk, itu berdampak kepada seluruh, semua bisa mengakses informasi tersebut tanpa batas ruang dan waktu. Nah, sehingga harus tetap hati-hati, kemudian mengontrol situasi, kondisi. Nah, perusahaan harus ada customer care. Bagaimana mengelola
konsumen ini supaya tetap menggunakan. Kalaupun tidak mau menggunakan atau ada keluhan, Anda bisa sampaikan kepada kami dengan nomor hotline sekian-sekian. Atau misalnya nge-DM, kalau sekarang zamannya udah DM, atau email, melalui surel, dan lain sebagainya. Nah, ini harus dilakukan oleh setiap perusahaan. Nah, sehingga quality control ini mengawasi pemakaian bahan-bahan untuk bisa diefisiensikan dan efektif dan tepat guna. SQC juga digunakan sebagai alat untuk mencegah kerusakan dengan menolak reject dan menerima berbagai produk yang dihasilkan untuk mengawasi mutu produk. Ini ada peta kendali atau control chart. Nah, di mana mulai dari peta kendali ini yang kita akan jadikan pedoman dalam pengendalian mutu. Nah, dalam mengendalikan mutu ada proses, sebelum proses pun akan ada pemilihan-pemilihan bahan, ada pemilihan alat-alat teknologi, kemudian pemilihan siapa yang akan kita sasar. Nah, kemudian masuk dalam proses. Proses ini adalah suatu kemampuan di mana apakah mesin ini masih bisa berjalan dengan baik atau tidak, kemudian sesuai dengan rencana atau tidak. Beberapa produk perusahaan-perusahaan besar itu tidak perlu banyak eh, apa namanya sumber daya manusia, tapi mereka menggunakan teknologi yang luar biasa. Yang penting sumber daya manusianya bisa mengontrol, bisa memaintenance produk-produk yang ada, kemudian mesin-mesin yang ada. Nah, contohnya misalnya yang paling simpel, yang paling mudah kita temui itu di jalan tol. Kalau mungkin 5 tahun yang lalu kita masih temukan setiap gerbang tol itu ada petugasnya. Setiap gerbang tol ada petugas yang melayani masyarakat. Kalau sekarang sudah tidak ada petugas. Paling tidak petugas hanya di beberapa titik saja untuk memaintenance mesin-mesin ketika terjadi kekeliruan, kemudian ketika terjadi harusnya terbuka gerbangnya tapi tidak terbuka. Kemudian kalau misalnya bagaimana e-tolnya kehabisan dan lain-lain. Nah, ini hanya ada di beberapa titik saja. Semua sudah by mesin. Nah, kemudian ada beberapa pekerjaan pun di 10 tahun ke depan, 5 tahun, 10 tahun ke depan yang mungkin akan hilang, akan habis dimakan zaman, sehingga terus harus berkembang, mengembangkan diri dalam hal teknologi, dalam hal IT, dalam hal digitalisasi. Nah, pelayanan-pelayanan di misalnya beberapa perbankan. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang kerja di bank ataupun misalnya pernah masuk ke bank, mengurus baik urusan pribadi maupun urusan perusahaan. Ketika Anda masuk ke bank, anda mau buka rekening, sekarang udah nggak perlu lagi dilayani oleh customer service. Cukup Anda buka mobile banking Anda, m-banking Anda bisa langsung membuat rekening baru. Anda bisa langsung memilih mau portofolio yang mana, mau rekening yang seperti apa, kemudian bisa memilih jenis, kegunaan, dan lain sebagainya untuk penggantian buku tabungan ataupun ATM misalnya hilang atau patah atau lain sebagainya. Itu bisa langsung pakai mesin. Tidak perlu datang mengantri kalau mungkin zaman dulu saya ambil contoh misalnya BCA kita harus berdiri ngantri sampai mengular gitu ya sampai antriannya panjang sekali. Sekarang sudah by antrian, dikasih nomor antrian. Pelayanannya pun sekarang sudah lebih baik di beberapa perbankan. Nah, sehingga tidak hanya customer service atau eh frontliner saja, para satpam atau security, bagian garda terdepan pun mereka sudah harus lebih pintar, kemudian lebih bisa menguasai alat-alat teknologi karena tidak perlu diarahkan ke sana ke sini, cukup dibantu saja. Ini bagaimana kemampuan atau misalnya proses-proses ini bisa kita lakukan dengan baik atau sesuai rencana ataupun tidak. Nanti ada measurements, ada pengukuran-pengukuran yang akan dilakukan. Pengukuran ini atau indikatornya seperti apa?
Indikatornya misalnya ada indikator kalau misalnya tercapai, kemudian tidak tercapai, kualitasnya, kualifikasi produknya, pengendalian mutu dari produk akhir agar produk mutu akhir tetap baik sesuai standar. Ada beberapa variasi yang dapat kita awasi dan yang tidak dapat diawasi. Misalnya kalau yang dapat kita awasi atau kita kontrol itu dalam batas spesifikasi. Spesifikasinya, speknya seperti apa? Misalnya Anda membeli laptop dengan tentunya penawaran yang berbeda-beda, mulai dari prosesornya, kemudian RAM-nya, sampai lain sebagainya, fungsinya, tujuannya apa. Nah, kemudian dari situ akan terlihat bagaimana batasan-batasan spesifikasi ini dibuat dan ada yang di luar batas spesifikasi. Kemudian yang tidak dapat diawasi itu ada beberapa possible defect. Nah, ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang rusak. Nah, kemungkinan-kemungkinan rusak ini misalnya LCD. LCD itu kalau misalnya kita nggak pernah tahu barang elektronik ya. Barang elektronik ada yang awet sampai 10 tahun pun masih awet, masih bagus. Nggak pernah diapa-apain, nggak pernah diperbaiki, nggak pernah bermasalah. Tapi ada yang baru 1 tahun, bermasalah. Padahal tidak pernah kita apa-apain barang tersebut. Berjalan seperti dia kala, berjalan dengan normal, pemakaiannya pun standar dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa variasi yang dapat diawasi dan tidak dapat diawasi. Oke, kita masuk ke perhitungan. Nah, mengapa penyimpangan ini dapat terjadi? Nah, ada beberapa standar deviasi. Kenapa sih ada penyimpangan-penyimpangan? Kemudian bagaimana kita bisa mengakomodir dan bisa melihat kemudian mentoleransi. Batas mana kita bisa mentoleransi dari beberapa penyimpangan ini. Nah, untuk mendapatkan tingkat kepercayaan 99%, maka batas toleransi dapat sebesar plus atau min standar penyimpangan dihitung dari rata-rata atau standar deviasi. Sehingga nanti ada limit atas yang disebut dengan UCL atau upper control limit. Kemudian ada limit bawah yang disebut dengan LCL atau lower control limit. Nah, ketika ada lower control limit dan upper control limit, di mana misalnya tadi contohnya kita ada pemesanan meja. Meja itu ukurannya atau pensil lah, lebih simpel. Pensil ukurannya yang kita pesan adalah merek, saya ambil contoh lagi, Staedtler. Atau misalnya apa merek macam-macam ya, merek pensil misalnya. Nah, standar misalnya pulpen. Anda bisa ukur dalam satu kotak itu sama persis tidak ukurannya. Kadang-kadang kalau Anda ukur, ternyata ada selisih. Yang ini 20 cm, yang satunya lagi 20,1 cm. Ada lagi 20,5, ada sampai 21, bahkan ada yang 19 atau 18 cm. Nah, di mana batas kendali yang bisa kita hitung atau kita ukur untuk maksimum atau minimum bisa kita tetap jadikan barang-barang itu menjadi barang yang tepat guna, kemudian barang yang bukan barang reject. Nah, ini disebut dengan ada reject area, ada UCL, kemudian ada LCL. Nah, ada yang disebut dengan eh, standar atau misalnya ukuran-ukuran yang memang tidak bukan barang reject. Nah, kita bisa perhatikan misalnya gini. Oke. Di sini ada tentu kalau kita bikin grafik itu ada, sorry saya hapus dulu. Kalau kita bikin grafik ada apa namanya, sumbu X dan sumbu Y. Oke, sumbu X dan sumbu Y itu kita harus pastikan sesuai. Di mana sumbu X, di mana sumbu Y. Di sini misalnya kita pakai price. Kemudian di sini quantity, di sini price atau harga atau karakteristik barangnya. Karakteristik barangnya, kemudian kalau di sini nomor sampelnya, nomor atau di sini karakteristik barang. Oke.
Karakteristik barang ini, misalnya dari satu box itu ada 20 pieces paketannya. Nah, itu kalau misalnya kita ukur benar-benar, itu tentu pasti ada selisih sedikit walaupun hanya 0,1, 0,2, 0,3, dan lain sebagainya. Nah, ini sumbu vertikal disebut dengan nilai mutu atau ukuran sampel vertikal. Nah, kemudian barang yang sedang diamati. Sumbu horizontal, nomor dan jumlah sampel barang yang diamati. Sedangkan garis horizontal atau X rata-rata itu merupakan ukuran standar yang ditentukan oleh mutu. Di sini ada UCL, batas limit paling atas, ini LCL. Batas limit paling bawah yang bisa kita terima, toleransi. Ini ada daerah penerimaan. Di sini daerah penerimaan. Nanti kita akan sebutkan daerah layak dan daerah tidak layak. Oke. Ini UCL, ini LCL. Di sini disebut dengan daerah layak. Kalau sudah lebih dari UCL atau lower dari LCL, itu disebut dengan daerah tidak layak, DTL. Di sini DTL. Oke, ini standarnya adalah pemesanan itu adalah 20 cm. Kalau di sini ternyata 20,5. Sampai mana 20,5? Atau di sini batas standarnya 25. Kalau ada yang masuk ke dalam 26 cm, maka itu tidak bisa ditoleransi atau dianggap barang reject, barang yang akan kita tolak. Oke. Nah, ini garis limit eh garis limit atas atau upper control limit adalah garis sejajar sumbu X dibuat dengan jarak sebesar X plus min 3 standar deviasi dari garis X standar, yakni yang menyatakan penyimpangan yang paling tinggi dari nilai standarnya. Kemudian kalau LCL itu berjarak X min dari standar deviasi. Oke, tadi kita sudah gambarkan. Tadi kita coba gambarkan di sini. Nah, ini disebut dengan daerah layak. Oke, ini daerah layak. Ini LCL, sorry, ini UCL, ini LCL. Kalau di atas daerah UCL, maka daerah tidak layak. Kalau under atau lower dari LCL, maka daerah tidak layak. Nah, kita akan menentukan batas itu adalah plus min 3 standar deviasi. Ada rumus di sini, ada rumus. Nah, rumus ini yang harus selalu kita pahami dalam standar deviasi. Standar deviasi sama dengan X min, sorry, akar dari X I dikurangi X rata-rata dibagi N min 1. N itu merupakan jumlah sampel. Kalau sampelnya misalnya kita memproduksi barang 2000 pieces. Memproduksi barang 2000 pieces itu tentu nggak akan semuanya kita ambil sampel. Tentu tidak akan semua kita jadikan kita kontrol. Nah, tentu ada yang menjadi barang-barang yang hanya beberapa saja. Misalnya pengambilan sampelnya hanya 200 atau misalnya 10%-nya, 1%-nya. Nah, kemudian hanya 50%-nya saja. Kalau 50% masih banyak untuk sampel. Tapi kalau misalnya hanya 20%, mungkin lebih sedikit. Nah, ada daerah yang kita tentukan X plus min 0 standar deviasi, kemudian X plus min 1 standar deviasi, kemudian plus min 2 standar deviasi sampai 3, maksimal 3 atau minimum 3 standar deviasi, plus minus. Nah, titik yang di luar garis dari LCL UCL merupakan titik yang nilainya menyimpang. Oke. XI merupakan nilai atau ukuran sampel barang yang akan diambil, kemudian
akan ada standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian N adalah jumlah sampel. Kita masuk ke contoh soal. Nah, contohnya di sini adalah perusahaan pensil dengan panjang adalah 20 cm pemesanan. Ada suatu pemesanan dengan ukuran panjang 20 cm. Nah, kita akan lihat contoh sampelnya, misalnya di sini hanya 7. Tapi kalau misalnya dalam pelaksanaannya atau misalnya keluar nanti di ujian, kita akan lihat berapa jumlah sampelnya. Kalau 10, berarti ada nomor sampel 1 sampai 10. Kemudian kalau ada 20 sampel, berarti nomor 1 sampai 20, 1 sampai 15. Nah, ukurannya, kalau nanti dalam ujian keluar, biasanya yang akan ditampilkan adalah pernyataan ukuran standar 20 cm, kemudian nomor sampel dan ukuran sampel. Nah, sehingga teman-teman harus membuat tabel terlebih dahulu. Kita buat dulu tabel. Oke. Anda buat dulu tabel. Di sini adalah nomor sampel. Yang ini. Di sini nomor sampel. Oke, nomor 1 sampai seterusnya. Kemudian di sini ukuran sampel. Anda buat di sini X-barnya. X-barnya ukuran yang ditetapkannya berapa? Yang ditetapkannya sesuai dengan soal. Misalnya soalnya 25, soalnya 50, dan lain sebagainya. Oke, di sini 20. Kita sampel 1 misalnya 19, kemudian sampel 2 20, 21, di sini 19,5 sampai 18. Kemudian kita buat XI. Nah, ukuran sampel ini merupakan XI. XI min X bar. Kemudian di sini XI min X bar kuadrat. Nah, kalau kuadrat hati-hati dengan tanda. Berarti min ketemu min hasilnya akhirnya jadi plus. Kemudian plus ketemu plus ya otomatis plus. Nah, itu harus hati-hati. Jangan sampai min ketemu min jadi min. Nanti hasil akhirnya untuk rata-ratanya, untuk penjumlahannya akan berbeda. Oke. Nah, XI dikurangin X bar. Sekarang XI-nya kalau yang nomor 1, sampel 1, itu 19. 19 kurangi 20, maka XI min X barnya 1. Minus 1, sorry. Minus 1. Kemudian 20 dikurangi 20, 0. 21 dikurangi 20, 1. Sampai 19,5 dikurangi 20 minus 0,5. Sampai seterusnya. Nah, XI min X bar dikuadratkan, berarti min 1 dikuadratkan hasilnya 1. Mohon untuk ketika ujian, tolong semua membawa kalkulator. Semua membawa kalkulator karena tidak boleh pakai handphone. Kemudian tidak diperkenankan juga untuk meminjam ke temannya. Jadi tolong harus membawa kalkulator. Oke, kemudian di sini ada XI kuadrat nih ya, ada yang kuadrat. Min sampai yang nomor sampel 7, XI min X barnya min 2, dikuadratkan menjadi 4. Sampai di bawah, sini kita jumlahkan. Jumlahkan dari sini. Coba teman-teman silahkan di cross check kembali, takutnya saya ada salah perhitungan. 1 ditambah 0 tambah 0,25 tambah 0,25 tambah 1 tambah 4. Hasilnya adalah 7,5. Oke. Kemudian sudah dapat XI min X bar kuadratnya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam standar deviasi. Standar deviasi ini akar dari XI min X bar kuadrat dibagi N min 1. N-nya ada berapa? N-nya adalah sampelnya ada 7. Kalau N ada sampelnya ada 20, berarti 20 dikurangi 1. Kalau sampelnya ada 17, berarti N-nya 17 dikurangi 1, dan seterusnya. Oke. Sampai di sini akar dari 7,5 jumlah ini dibagi N-nya adalah 7, 7 dikurangi 1 hasilnya 6. Hasilnya adalah akar dari 1,25. Kemudian standar deviasinya merupakan akar dari itu. Apabila tidak boleh ada penyimpangan mutu, maka daerah UCL dan LCL itu ini tergantung dari permintaan klien.
permintaan dari supplier, permintaan dari mitra kita. Kalau dia tidak mau ada penyimpangan sama sekali, maka plus minus nol standar deviasi. Tapi kalau misalnya, oke, kita sepakat, kita perkenankan untuk adanya penyimpangan. Penyimpangan satu standar deviasi, dua standar deviasi, maksimum tiga standar deviasi. Nah, ini akan ada pernyataan nanti. Nah, oke. Kemudian apa artinya ukuran pensil harus 20 cm. Maka eh, dari LCL atau UCL ini kita akan perhitungkan UCL sama dengan anggap ini kita membuat diperbolehkan atau diperkenankan adanya standar deviasi. Kita buat dulu. Untuk UCL X plus 3 standar deviasi. Nah, X-nya berapa? X bar. X barnya adalah 20. Ditambah 3 dikali standar deviasinya. Standar deviasinya misalnya 1,25. Maka 20 ditambah 3 kali 1,25, 23,75. Oke. Ini untuk batas atas. Nah, untuk batas bawah kita hitung juga. X bar min 3 SD. Hasilnya adalah 16,25. Kemudian kita buat grafiknya. Kita buat grafiknya. Di sini nomor sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di sini adalah standarnya. Nah, di sini X barnya 20. Kemudian di sini LCL-nya 16,25. Di atas UCL-nya adalah 23,75. Nah, kita lihat untuk yang sampel 1. Sampel 1 tadi ukurannya 19. Kita buat di sini 19. Oke, sampai batas ini 19. Kemudian sampel 2 adalah 21. Masih di bawah 23. 21 di sini. Oke. Kemudian sampel 3 ada di sampel 2 pas 20 ya. Sampel 2 pas 20, sampel 3 yang 21 di sini 21. Sampai ke sampel 7. Sampel 7 itu jumlahnya adalah 18. 18 di bawah 20 tapi masih di atas 16. Oke. Sehingga semua ini kita anggap semua sampel 7-7-nya itu merupakan daerah layak dan bisa diterima oleh perusahaan pemesan. Oke. Ini masih aman. Ini masih aman kalau yang seperti ini. Nah, apabila produk pensil ini diinginkan lebih bermutu, kalau sudah lebih bermutu berarti sudah mendekati X-barnya. Tidak boleh ada standar deviasi. Seharusnya kalau mau paling bermutu itu harus sama persis tepat. Tepat guna, tepat ukuran, tepat sasaran, dan lain sebagainya. Nah, semakin kecil penyimpangannya itu akan semakin bermutu. Oke, nih. Jadi nanti kalau misalnya keluar di ujian, tahap yang teman-teman buat adalah mulai dari menuliskan ininya, X barnya, kemudian XI min X barnya, kemudian dikuadratkan, membuat standar deviasinya. Setelah membuat standar deviasi, ada batas UCL dan batas LCL. Ini harus dihitung dulu. Tergantung nanti permintaannya. Permintaannya apakah plus minus 2 standar deviasi atau 1 atau 3 atau 0. Oke. Kalau 0 mungkin tentu tidak akan ada standar deviasi karena harus persis sama dengan X barnya. Setelah Anda membuat UCL dan LCL, maka Anda buat grafiknya. Oke. Selesai sampai di sini untuk mutu produk. Apakah ada yang belum dipahami atau mau didiskusikan terlebih dahulu sebelum saya masuk ke materi selanjutnya? Ibu mau nanya. Bu, Ya, siap. Nah, ini X yang X barnya itu dari mana ya, Bu? Kenapa? X min X barnya itu hitungannya dari mana, Bu?
Kalau X-barnya itu adalah permintaan dari mitra atau pemesan X-barnya. Nah, di sini kan ada ukuran standar paling panjang pensil 20 cm. Ukuran standar atau ukuran pemesanan misalnya 20 cm. Maka yang disebut dengan X-barnya adalah yang 20 cm ini. Gitu. Nanti kalau di soal atau di permintaan itu biasanya akan ditentukan untuk X-bar. Ini X-barnya. Sesuai dengan permintaan dari pemesan. Berarti kalau yang X1 itu dari ukuran sampelnya ya, Bu ya. Kenapa? Yang XI itu dari ukuran sampel berarti ya, Bu. XI, iya. XI yang ini, ukuran sampel. Nah, makanya untuk menghasilkan tabel yang ini, 19 dikurangi 20 tadi kan minus 1. Kemudian 20 dikurangi 20, 0. Tuh. Nanti Anda harus membuat ini, jumlah ini, ini, sampai sini, dan sampai sini. Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Bu, kalau untuk ukuran sampel itu cara ngitungnya gimana Ibu? Yang 19, 20, 21 yang ke bawah sampai 7 itu, Bu? Oke. Kalau untuk ukuran sampel dan nomor sampel, Hmm. sampai X bar, ini biasanya akan disajikan. Akan Oh, siap. disajikan, ya. Karena misalnya gini, tadi yang saya contohkan, dari 2000 pieces produk, kita ambil sampel hanya 200 saja. Nah, 200 ini sudah kita hitung. Sudah kita hitung ukuran sampelnya. Oh, ternyata ukurannya yang satu, nomor satu, sampel satu, 19 sampel. Oh, 19 cm. Kemudian sampel 2, 20 cm. Sampai ke 200 pieces sampel tersebut. Itu sudah diukur. Sehingga nanti akan disajikan untuk data ini. Nomor sampel, ukuran sampel, sama X bar ya, ukuran yang ditetapkan. Gitu. Baik, betul. Jadi kita hanya menghitung XI dikurang X bar aja sama XI min X bar kuadrat gitu, Bu. Mm-mm. Jadi Oh, teman-teman ketika nanti ada soal seperti ini, apakah nanti dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk pernyataan? Nah, kalau dalam bentuk pernyataan berarti kan teman-teman harus aplikasikan dalam bentuk tabel dulu nih, biar mempermudah. Nah, ini yang akan Anda harus buat nih. Ini, kemudian jangan lupa dijumlahkan. Dari yang kuadrat ini dijumlahkan. Kemudian buat standar deviasinya untuk menghitung batas maksimum dan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Gitu. baik, Bu. Terima kasih. Nah, untuk latihan di mutu ini, saya minta teman-teman nanti tolong, ini dijadikan buat tugas ya. Tugas pada saat UAS dikumpulkan, kan kita offline ya, UASnya ya, tatap muka. Tolong dikumpulkan. Buat eh, standar deviasinya. Standar deviasinya tugasnya adalah plus min X X plus min 2 standar deviasi. Dan plus min 1 standar deviasi. Bagaimana caranya untuk membuat ini? Sama prosesnya tadi yang ini dulu kita cari, sini, kemudian ininya. Nah, yang dirubah adalah ini. Kalau di sini batas UCL-nya adalah X plus 3, berarti ini kita buat X plus 2 untuk UCL. Untuk LCL, X min 2. Oke, sama untuk yang satu standar deviasi juga. Jadi nanti tugasnya tentu ada untuk soal 1 dan soal 2. Ini ada ada dua, ini ada UCL, LCL, sama grafik. Karena grafiknya tentu akan berbeda. Ketika X plus 3
X plus 2 sama X plus 1. Nanti ini jangan lupa dibuat UCL-nya, LCL-nya, sama grafiknya. Lagi yang akan didiskusikan terkait dengan mutu. Kalau tidak ada, saya akan lanjut ke materi berikutnya.